wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Firdaus dengan NIM 200211009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika profesi. Langsung saja kita ke materinya. A. Pengertian profesi dan profesional. 1. Pengertian profesi dan profesional. Kecenderungan saat ini sesuai dengan dinamika bidang dan jenis pekerjaan seperti jasa, konsultan, aktivitas bisnis, artis, seniman, wartawan, dokter, sosial, hukum, politik, komunikator, juru bicara, dan tokoh spiritual atau kegiatan keagamaan. Menurut perkembangan kemajuan informasi dan teknologi canggih di era globalisasi ini, semakin banyak muncul kelompok atau individu yang mengidentifikasikan dirinya sebagai penyandang suatu profesi tertentu atau mengaku seorang profesional. Selanjutnya, perkembangan istilah profesi menjadi keterampilan atau keahlian khusus seseorang sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama yang diperolehnya dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara terus-menerus, serius, dan merupakan sumber utama bagi nafkah hidupnya. Di lapangan praktik dikenal dua jenis bidang profesi sebagai berikut. Yang pertama, profesi khusus. Profesi khusus ialah para profesional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya, misalnya profesi di bidang ekonomi, politik, hukum, kedokteran, pendidikan, teknik, humas, dan sebagai jasa konsultan. B. Profesi luhur. Profesi luhur ialah para profesional yang melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah merupakan dedikasi atau jiwa pengabdiannya semata-mata. Misalnya kegiatan profesi di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, dan seni. 2. Ciri-ciri profesi. Kiat menjadi seorang profesional yaitu harus memiliki ciri-ciri khusus yang melekat pada profesi yang ditekuni oleh bersangkutannya. Khususnya profesional humas secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki skill atau kemampuan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh orang umum lainnya, baik itu diperoleh dari hasil pendidikan maupun pelatihan yang diikutinya, ditambah pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya sebagai profesional. B. Memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis, dan normatif dalam suatu bentuk aturan main dan perilaku ke dalam kode etik yang merupakan standar atau komitmen moral kode perilaku code of conduct dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku by profesional dan by functional yang memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan jaminan dan pedoman bagi profesi yang bersangkutan untuk tetap taat mematuhi kode etik tersebut. C. Memiliki tanggung jawab profesi, responsibility, dan integrasi pribadi integrity yang tinggi, baik terhadap dirinya sebagai penyandang profesi, humas atau PR, maupun terhadap publik, klien, pimpinan, organisasi, perusahaan, penggunaan media umum, massa, hingga menjaga martabat serta nama baik bangsa dan negaranya. D. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya dalam mengambil keputusan, meletakkan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ambek Prarama Arto memiliki jiwa pengabdian dan semangat dedikasi tinggi tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan, jasa keahlian, dan bantuan kepada pihak lain yang memang membutuhkannya. E. Otonomisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola atau memanage organisasi humas yang mempunyai kemampuan dalam perencanaan program kerja jelas, strategis, mandiri, dan tidak bergantung pada pihak lain, serta sekaligus dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, dapat dipercaya dalam menjalankan operasional peran dan fungsinya. Di samping itu memiliki standar dan etos kerja profesional yang tinggi. F. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan, dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolak ukur itu agar tidak dilanggar. Selain organisasi profesi sebagai tempat berkumpul, fungsi lainnya adalah sebagai wacana komunikasi untuk saling menukar informasi, pengetahuan, dan membangun rasa solidaritas sesama rekan anggota.
B. Prinsip-prinsip etika profesi. 1. Kemampuan untuk kesadaran etis, ethical sensibility. Kemampuan ini merupakan landasan kesadaran yang utama bagi seorang profesional untuk lebih sensitif dalam memperhatikan kepentingan profesi, bukan untuk subjektif, tetapi ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas atau objektif. 2. Kemampuan untuk berpikir secara etis, ethical reasoning. Memiliki kemampuan berwawasan dan berpikiran etis dan mempertimbangkan tindakan profesi dan atau mengambil keputusan harus berdasarkan pertimbangan rasional, objektif, dan penuh integritas pribadi serta tanggung jawab yang tinggi. Yang ketiga, kemampuan untuk berperilaku secara etis, ethical conduct. Memiliki perilaku, sikap, etika moral, dan tata krama yang baik dalam bergaul atau berhubungan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya memperhatikan hak-hak lain dan saling menghormati pendapat atau martabat orang lain. 4. Kemampuan untuk kepemimpinan yang etis. Kemampuan yang memiliki jiwa untuk kepemimpinan secara etis diperlakukan untuk mengayomi bimbingan dan membina pihak lain untuk dipimpinnya, termasuk menghargai pendapat dan kritikan dari orang lain demi tercapainya tujuan dan kepentingan bersama. C. Pernyataan humas. PR statement bersifat konotatif. Sesuai dengan acuan kode etik profesional, humas secara praktis dalam mengeluarkan statement press atau pernyataan press untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada publiknya. Humas mengacu pertanyaannya yang bernada positif, yaitu melalui avoid negative news and withdrawal publication. Artinya yang bersangkutan tidak akan mengeluarkan berita bersifat negatif sekaligus tidak menyebar luaskan publikasi yang tidak menguntungkan dan menghindari pernyataan humas PR statement yang menimbulkan salah pengertian, misunderstanding, konotatif, kontroversial, dan polemik, kepanjangan dengan berbagai pihak lainnya. Penamaan bagi pejabat humas sebagai spokesman yang dikenal dengan jubir. Secara etis, pernyataan positif tersebut pertama, untuk berita, publikasi, atau pesan yang bersifat positif, maka humas PR official dapat mengungkapnya secara terbuka kepada publiknya. Selanjutnya, yang kedua, untuk pemberitaan publikasi atau pesan-pesan yang bernada negatif atau tidak menguntungkan nama baik perusahaan, lembaga, institusi, atau tokoh-tokoh yang diwakilinya. Ini peranan public statement untuk melindunginya demi mempertahankan citra baik, mengingat hal tersebut tidak dapat diungkapkan secara terbuka kepada publik, apalagi terhadap pihak pers. Hal itu untuk menghindari berita kontroversi, sensasional, hingga polemik yang tidak menguntungkan nama atau citra baik pihak yang diwakili oleh jubir bersangkutan. D. Pengembangan profesionalisme. Profesionalisme adalah memiliki kemampuan teknis dan operasional yang ditetapkan secara optimum dalam batas-batas etika profesi. Seorang profesional adalah a person who does sometimes with great skill. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesionalisme selanjutnya adalah sebagai berikut. 1. Pengakuan. 2. Organisasi. 3. Kriteria. 4. Kreatif. 5. Konseptor. Etika penulisan PR terdiri dari 5 prinsip-prinsip moral dalam teknik penulisan di berbagai media publikasi public relation sebagai berikut. Uji etika penulisannya. 1. Truthless, authenticity, respect, equity, social responsibility. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.